Halo semuanya, selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Sudah sangat jelas kabar baik yang saya dan kru lainnya harapkan. Di pagi yang cerah ini berbeda dengan pagi-pagi sebelumnya, karena di pagi cerah hari ini saya akan membacakan tentang sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia yang akan saya ceritakan yaitu serangan umum 1 Maret. Kita percaya kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Tapi dulu, para penjajah kita menolak percaya akan hal itu. Mereka terus menyerang, bahkan setelah proklamasi dibacakan. Para pejuang tentu tak tinggal diam. Di bawah sosok panglima besar, bangsa Indonesia menunjukkan bahwa kita juga bisa menyerang, bukan hanya diserang. Belum genap 2 tahun berlalu sejak Belanda berjanji mengakui kedaulatan Indonesia. Namun, suatu ketika rombongan pesawat tempur mengguncang langit Yogyakarta, ibu kota kita saat itu. Belanda lagi-lagi menyerang tanah air. Bom dijatuhkan, peluru ditembakkan. Tentara Indonesia yang kalah tanding dan kewalahan menahan serangan-serangan itu. Hanya dalam waktu singkat, beberapa jam saja Yogyakarta jatuh kembali di tangan Belanda. Perjanjian pembagian Indonesia tadi itu seakan mereka ludahkan begitu saja. Belanda bahkan mengklaim kalau TNI sudah tak ada lagi. Rakyat Ibu Pertiwi tentu saja tidak terima. Para pejuang jelas semakin geram. Termasuk Panglima besar kita, Jenderal Sudirman. Jejak langkahnya dari masih berjuang di Peta, lalu berjaya di Ambarawa, dan meraih pangkat Jenderal hingga Panglima besar di Indonesia. Semua itu ia jalani. Semua perjuangannya bukan untuk direndahkan Belanda begitu saja. Merespon tekanan Belanda ini, taktik dan akalnya siap ia pertajamkan. Sudirman menyusun strategi yang masih terkenal sampai hari ini, strategi perang gerilya. Namun saat itu sebenarnya Sudirman sedang sakit. Presiden Soekarno menyuruhnya untuk istirahat, tetapi ia menolak. Ia bahkan sampai harus ditandu karena penyakitnya yang terus menambah serius. Karena Sudirman percaya bahwa ia harus bersatu dengan rakyat demi menentukan kemerdekaan. Militer Indonesia pun bergerak cepat. Walaupun tak bisa hadir rapat, Sudirman mengirim surat berisi strategi yang jadi tulang belakang rencana serangan kala itu. Persediaan tentara Indonesia pun sedikit, jadi mereka perlu elemen kejutan dan juga serangan. Kesepakatan itu pun tiba. Serangan umum akan diadakan pada tanggal 1 Maret. Perencanaan sudah siap. Para prajurit gabungan bersiap untuk menyerang musuh. Sampai tiba-tiba salah satu komandan lapangan keliru tanggal dan menembaki musuh sehari sebelum seharusnya. Namun ternyata ibarat berkat terselubung ini justru membuat Belanda lengah. Mereka berpikir kalau serangan dari TNI mudah diatasi. Tak ada apa-apanya untuk sejarah mencatat bahwa mereka sedang salah besar. Keesokan harinya secara bersamaan pukul 6 pagi serangan umum di mana lebih dari 2.000 pasukan Indonesia menyerang Yogyakarta dari 4 penjuru mata angin. Hati mereka berkobar marah tanpa Belanda sempat membalas serangan terus berkecambuk dari berbagai arah. Para pejuang yang bertempur mempertahankan tanah air dengan bercucuran keringat dan juga darah yang di mana-mana. 6 jam berjuang, kita berhasil menduduki Yogyakarta kembali saat itu. Bantuan Belanda datang. Kita memang terpaksa mundur daripada korban jiwa yang banyak.
Meski begitu, serangan ini memeriahkan satu pesan besar bagi dunia, bahwa tentara Indonesia masih ada dan berdiri tegak. Propaganda Belanda yang bilang kalau Republik Indonesia dan TNI udah nggak ada lagi telah kita patahkan sampai hancur lebur, dan pada akhirnya serangan ini memiliki serangkaian efek domino dalam perjuangan kemerdekaan. Posisi Indonesia semakin kuat di mata dunia. Hari ini pun kita bisa menapakkan kaki belajar hidup di tanah Indonesia. Karena perjuangan para pahlawan ini sekarang kita ada untuk terus memajukan dan mengharumkan nama Sang Merah Putih di mata dunia. Cukup sekian dan terima kasih kepada para penonton Hot News di pagi hari ini yang telah mendengarkan cerita sejarah tentang serangan umum 1 Maret di pagi hari ini. Sampai ketemu lagi dengan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita telah apa kabar semua? Jelas